Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Andarwati Ramadona dengan nomor pokok mahasiswa 207052633. Saya berasal dari kelas A1 semester 3. Adanya video ini guna pemenuhan tugas yang diberikan pada mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama 1 semester. Selama kegiatan perkuliahan berlangsung, hal yang paling membekas pada ingatan saya yaitu mengenai kontrak perkuliahan yang dibuat oleh Bapak Erwin Ananta selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana peraturan mengenai pakaian yang digunakan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung haruslah mengenakan pakaian kemeja atau pakaian berkerah lainnya kecuali kaos. Adapun opsi lain yaitu mengenakan pakaian batik. Hal ini tentu bertujuan agar mahasiswa lulusan dari Universitas Balikpapan memiliki etika berpakaian yang baik dan sopan, serta adanya sanksi untuk mahasiswa yang meninggalkan kelas tanpa izin menegaskan bahwa seorang ahli K3 diwajibkan untuk memegang teguh tanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilakukan. Regulasi yang digunakan sebagai landasan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini tidak lain dan tidak bukan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini memiliki pengertian yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya sebuah tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun keselamatan dan kesehatan kerja sendiri memiliki pengertian yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, kita juga diberitahu mengenai perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja atau buruh, di mana tenaga kerja memiliki pengertian yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang tidak mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan, baik itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun masyarakat, maka ia tidak dapat digolongkan sebagai seorang tenaga kerja. Sedangkan buruh atau pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dan dengan menerima upah atau imbalan lain, di mana upah tersebut dalam kata lainnya merupakan gaji, sedangkan imbalan dalam bentuk lain yaitu seperti misalnya buruh atau pekerja ini ditawarkan untuk makan sebagai upahnya. Lalu, apakah kita merupakan seorang pekerja atau tenaga kerja juga? Jawabannya adalah kita dapat menjadi seorang tenaga kerja atau juga buruh atau pekerja. Kita bisa menjadi tenaga kerja saat kita melakukan sebuah kegiatan guna memenuhi kebutuhan kita sendiri, seperti misalnya membuat sebuah kerajinan untuk digunakan diri sendiri, atau kita dapat mengerjakan pekerjaan rumah yang notabene-nya kita tidak mendapatkan upah atau imbalan dalam mengerjakan hal itu. Lain halnya apabila kita menerima tawaran dari orang lain untuk mengerjakan sesuatu
dan kita diberikan imbalan, baik itu upah ataupun imbalan lain. Hal itu kita sudah dapat digolongkan sebagai pekerja atau buruh. Lalu jika kita berbicara tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kurang afdol apabila kita tidak membahas mengenai audit. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012, audit SMK 3 memiliki arti yaitu sebuah pemeriksaan yang secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Lalu bagaimana apabila seorang auditor ketika melakukan audit SMK 3 ternyata di lapangan kegiatan yang telah direncanakan dan kegiatan yang dikerjakan telah berjalan dengan sesuai? Auditor SMK 3 akan melakukan penerusan laporan audit tanpa harus membuat sebuah rapat untuk meninjau ulang atau meninjau kembali kegiatan yang dilakukan karena sebelumnya telah sesuai. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini juga tentu tidak dapat diterapkan pada setiap lapangan pekerjaan. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat dasarnya seperti memiliki minimal 100 orang pekerja atau pekerjaan dengan resiko pekerjaan dengan bahaya pekerjaan yang tinggi. Kenapa begitu? Hal ini dikarenakan apabila sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ditetapkan pada setiap lapangan pekerjaan, maka pekerjaan kecil seperti pedagang makanan yang berkeliling atau pemilik warung kelontong akan kewalahan untuk memenuhi persyaratan demi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu tujuan dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu apa sih? Tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu guna meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruh. Lalu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas pekerja atau buruh. Dari apa yang sudah saya jabarkan tadi, dapat kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kita dapat mengetahui perbedaan antara tenaga kerja dengan pekerja atau buruh. Kita juga dapat mengetahui ternyata SMK 3 ini memiliki syarat dasar agar tidak semua pekerjaan dapat melakukannya gitu. Sepertinya sedikit kiranya materi yang telah saya berikan telah diberikan Bapak Erwin Ananta selaku dosen pengampu mata kuliah ini dapat saya jabarkan kembali dikarenakan durasi waktu yang tidak cukup. Saya cukupkan sampai di sini penataran saya. Saya mohon maaf apabila dari penjabaran saya dari awal sampai akhir kecepatan dari intonasi berbicara saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau
kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.